Teman-teman, semua usaha pasti mengalami dampak sosial dari krisis pandemi selama 1 tahun terakhir ini. Tetapi ada salah satu ciri-ciri kalau kita terus konsisten dalam proses tetap buka dan tutup seperti biasa dalam situasi dan kondisi apapun saja. Itulah salah satu ciri kalau kita sudah tidak terjebak lagi kepada hasil akhir. Kita hanya berfokus kepada proses. Makanya kalau kita terus konsisten dan telaten, pasti tidak ada proses yang mengkhianati hasil akhir, teman-teman. Serunya seperti apa? Kita ikutin di forum Sinau Kemandirian dan Kewirausahaan WK Channel YouTube Nardi Wijaya. Pokok main asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di forum Sinau Kemandirian dan Kewirausahaan WK Channel YouTube Nardi Wijaya. Ini sudah cukup lama sekali saya nggak ngevlog sambil jualan. Mudah-mudahan ini menjadi penyegaran lah beranda untuk tema konten YouTube Nardi Wijaya. Seperti kita tahu, teman-teman, ini sekarang sekitar jam setengah 11 malam, kurang 10 menit, baru jam 10 20 menit, teman-teman. Jadi sengaja saya ambil ritme suasananya ini saya bagikan. Mudah-mudahan spirit semangat WK ini senantiasa terus bisa transformasi ke teman-teman pengikut setia Dobos Sinau WK Channel YouTube Nardi Wijaya, teman-teman. Seperti kita tahu, dalam waktu masa 1 tahun terakhir lah, sejak bulan Februari Maret tahun kemarin sampai sekarang bulan Januari, hampir semua sendi usaha ataupun yang sudah mapan bekerja mendapatkan efek dan dampak sosialnya, teman-teman. Dan untuk tema kali ini saya tidak mau bicara hasil ya, saya tidak mau bicara nilai poin seberapapun besar akhirnya itu, tetapi bagaimana sikap dan mental kita ketika menghadapi dan mengalami gempuran berbagai macam proses alam lah. Ini karena semuanya tidak pernah bisa memprediksi, semuanya tidak bisa meramalkan situasi yang akhirnya seperti ini terjadi, teman-teman. Justru kita selalu melihat poin positif dan poin baiknya, teman-teman. Kita ambil bagaimana, apakah setiap peristiwa dan kejadian yang setiap hari kita alami itu menjadi beban, masih menjadi problem, konflik yang terus menimbulkan rasa kecemasan dan kekhawatiran. Ini yang perlu kita gali pada niat tentunya kesadaran
dari diri kita, teman-teman. Kalau kita sudah bisa mengenali bahwa kesalahan dari proses niat kita tadi karena terlalu banyak keinginan, terlalu banyak harapan, yang kesemua kenyataan bertolak belakang, ini akan memberikan dampak shock, pukulan akumulasi yang jauh lebih berat. Tetapi jangan berkecil hati, walaupun begitu tidak ada segala sesuatu itu sebenarnya yang sia-sia, asal kita bisa meramu dan menerimanya, teman-teman. Karena tanpa adanya tempaan, tanpa adanya hantaman dan pukulan, sesuatu yang menyakitkan, kita akan sulit dibentuk, kita akan sulit ditempa, kita akan sulit menemukan karakternya. Jadi kalau kita kembalikan sebuah logam dalam penempaan sebelum menjadi pisau, pedang, ataupun pusaka yang bertuah, itu pada akhirnya proses penempaan itulah yang nanti akan menentukan hasil akhirnya. Makanya kita nggak bicara hasil akhir, apakah kita nanti cuma menjadi pisau dapur, alat untuk di ladang dan berkebun, ataukah sebuah senjata yang notabene dan pasti tempatnya berbeda. Semua itu sangat dipengaruhi oleh tempaan proses kehidupan kita itu sendiri, teman-teman. Makanya yang perlu kita koreksi berulang-ulang itu ya kesadaran dari kita sendiri. Niat orang yang punya kesadaran tentu dia nggak akan gengsi lah, tidak akan mempertuankan egonya. Dia pasti dengan sukacita dan senang hati mengakui segala kelemahan dan kekurangan yang pada endingnya nanti pasti muaranya kita akan mendapatkan kesadaran untuk evaluasi dan koreksi serta introspeksi diri, teman-teman. Jadi salah satu sikap yang sangat sederhana itu bisa kita nilai, misalnya kayak saya selama buka usaha Wika Express Timur Pasar Pojok Wadungan, buka habis subuh, tutup jam 12 malam tuh alhamdulillah, mau ada yang beli saya layani, nggak ada yang beli ya saya nanti, dan saya tunggu ini dengan senang hati. Itu tetap tidak berubah dalam situasi dan kondisi apapun, mau pandemi, mau hujan, mau musim hajatan, mau sepi, mau apapun, tetap saya konsisten dan komitmen pada waktu yang sejak awal mula sudah saya sudah saya planning ya, menjadi branding, akhirnya menjadi karakter, dan akhirnya menjadi ciri khas usaha Wika saya itu, teman-teman. Makanya saya sudah enggak berpikir tentang hasil akhir, nanti mau yang beli siapa, dapat uang berapa tuh. Saya lebih berfokus kepada menikmati proses. Saya terus konsisten, saya terus sabar, saya terus telaten, enggak waleh-waleh memanfaatkan waktu itu untuk terus selalu tertib lah ketika kita buka dan ketika kita tutup. Dan tentunya pasti hal ini menjadi sangat berbeda untuk jam tayangnya masing-masing. Teman sendirilah yang yang punya setelan lah, menyesuaikan dengan kemampuan. Bukan berarti kalau kita bicara full time lah, speed, semangat seperti ini seolah-olah kok kerja keras, kerja nggak bosan-bosan, nggak libur, kapan istirahatnya. Ya namanya proses, kalau kita mau mendapatkan hasil lebih itu ya pasti kerja keras, ya pasti kerja cerdas. Nggak bisa kita ungkang-ungkang leha-leha seenaknya saja, nggak mungkin lah, teman-teman. Semua pasti sudah menjadi mental lah, sudah menjadi karakter. Makanya kalau kita melihat
seseorang itu sudah kebaca polanya, sudah kelihatan dari etosnya, cara berpikirnya, dan kejujurannya, tanggung jawabnya, serta komitmen kepada dirinya, itu sudah bisa kebaca. Makanya pola dari semesta ya, dari kebiasaan sikap-sikap itu tadi yang akan menentukan untuk hasil akhirnya, teman-teman. Makanya daripada kita buang-buang energi sia-sia untuk menjelaskan segala sesuatu kepada orang yang nggak paham dengan kesadaran yang berasal dari dalam diri ini, pasti ada sesuatu lah. Kalau kita gerayailah, kita selam, itu pasti ada sesuatu di sini. Ini tidak untuk kita terangkan, tidak untuk kita jelaskan, tetapi kita lebih berfokus dan komitmen kepada proses yang bisa kita jalani, dan lebih berfokus kepada bagaimana caranya kita menikmati proses sebagaimanapun itu rasanya, itu yang lebih terpenting, karena dampak sosialnya nanti cepat atau lambat pasti akan kita sendiri yang menikmati, teman-teman. Tetap semangat, terus jaga akal sehat. Mudah-mudahan dalam situasi PSBB yang kedua tanggal 11 sampai 25 Januari nanti, kita tetap harus hati-hati, waspada terus, jaga jarak, jaga kesehatan, dan jangan lupa kita terus banyak sholawat, berdoalah, mohon kehadiratnya senantiasa kita selalu diberi lindungannya, diberi kesehatannya, dan diberi kemudahannya dalam melewati situasi yang benar-benar kita inginkan ini, teman-teman. Satulah kuncinya untuk mendapatkan jiwa yang tenang, kita harus banyak berserah, kita harus banyak ingat kepada Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.